Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas dan hari ini juga sebagai Gereja Tuhan GPIB memulai pelayanan di bulan Pelkes yang jatuh pada bulan Juni ini. Karena itu mari bersama-sama kita bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kita bersama dengan keluarga. Untuk mengawali ibadah kita pada saat ini, mari kita bersama persiapkan hati dan pikiran kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami. Kami ada dalam persekutuan bersama dengan keluarga kami pada hari ini adalah juga bagian dari berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri segala berkat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan saat kami bersama-sama bersekutu pada hari ini, kami juga rindu untuk kembali diberkati Tuhan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami agar setiap kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab di dalam ibadah hari Minggu ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dan Sabda Guna Dharma diambil dari surat Efesus pasal yang pertama. Surat Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Mari kita buka Alkitab kita membacakannya. Firman Tuhan di dalam surat Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14 menyatakan, Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar seorang bernama Aristotle Onassis. Seorang yang dikenal sebagai pengusaha besar yang bergerak di bidang perkapalan, yang punya harta begitu banyak. Dia juga dikenal salah satunya juga karena menikahi janda dari mendiang Presiden Amerika John F. Kennedy, yaitu Jackie Kennedy, yang kemudian menjadi Jackie Onassis. Dia punya kekayaan yang begitu banyak. Dia punya usaha yang begitu besar sehingga menghasilkan kekayaan yang begitu besar juga,
yang bisa kita bayangkan mungkin sangat membuat dia senang dan juga sangat membuat dia bahagia. Bahkan mungkin kalau dalam istilah kita sehari-hari, kekayaan itu tidak akan habis 7 turunan begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu anak dari Onassis bernama Christina. Christina ini dikenal sebagai sosok yang setelah ayahnya meninggal dunia mewarisi harta sang ayah, mewarisi juga usaha sang ayah yang nilainya kurang lebih 50 juta dolar besarnya. Buat kita luar biasa ya, kalau dikali sekitar 14 atau 14 ribu rupiah, ini bisa sampai triliunan rupiah jumlahnya begitu. Jadi kekayaan yang begitu besar diwariskan oleh sang ayah kepada Christina yang mungkin dalam bayangan kita membuat Christina hidup senang, membuat Christina juga hidup bahagia. Tetapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Memang dia bisa menghabiskan hartanya, menghabiskan uangnya, melakukan hal-hal yang mungkin dalam pikiran kita sebagai orang biasa ini tidak kita pikirkan sebelumnya. Ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana dia punya kebiasaan karena dia senang minum minuman yang namanya Diet Coke, Coca-Cola yang Diet Coke begitu. Jadi sekali sebulan, karena di Yunani pada saat itu belum ada dijual, dia harus membeli di negara lain, dan dia pada saat itu kemudian mengirimkan pesawatnya hanya untuk membeli Diet Coke setiap bulannya. Kurang lebih dia habiskan setiap bulan 30 ribu dolar hanya untuk membeli minuman ini. Semua dilakukan karena dia punya uang. Kemudian juga pernah suatu ketika ada sebuah cerita mengatakan karena dia senang dengan mendengarkan seorang penyanyi, dan saat dia dalam perjalanan CD atau compact disc atau kemudian kaset mungkin yang biasa untuk memutar lagu penyanyi itu ketinggalan, dia kirimkan juga pesawatnya untuk mengambil CD itu supaya dia bisa mendengarkannya. Bahkan juga ada kisah mengatakan bahwa dia karena ingin ditemani oleh banyak orang, teman-temannya, dia menggaji teman-temannya, membayar teman-temannya 20-30 ribu dolar sebulan untuk menemani dia. Semua bisa dilakukan karena dia punya uang. Dan mungkin buat kita ini hidup yang menyenangkan, buat kita ini hidup yang kita dambakan, kita impi-impikan. Namun ternyata kehidupan Christina tidak seindah yang kita bayangkan. Masa kecilnya sangat kesepian. Dia harus menghadapi perceraian dari sang ayah yang kemudian menikahi dengan wanita lain, yang kemudian itu dilakukan bukan cuma sekali, dan itu dihadapi oleh Christina sehingga hidupnya juga tidak menyenangkan di masa kecilnya. Mungkin kekurangan kasih sayang dari keluarga atau dari orang tuanya, sehingga kemudian ini berdampak juga dalam kehidupan perkawinan Christina sendiri. Christina harus mengalami 4 kali perkawinan yang semuanya bermasalah. Sehingga kemudian ini membuat dia depresi, membuat dia stres, membuat dia akhirnya bahkan dikatakan berusaha untuk membunuh dirinya. Kemudian juga dalam 2 tahun ia harus kehilangan 4 orang anggota keluarganya. Sang ayah karena sakit, sang ibu karena overdosis, kemudian sang saudara laki-laki tertuanya harus kecelakaan pesawat, dan bibinya kemungkinan dibunuh. Ini dia harus hadapi. Dalam 2 tahun harus kehilangan orang-orang yang dicintai, yang dikasihinya, sehingga ia sendiri pada akhirnya diceritakan meninggal muda. Umur 37 tahun dia sudah meninggal, dikatakan karena serangan jantung yang diakibatkan karena proses diet dan juga penggunaan obat-obatan yang mungkin tidak benar. Jadi kita lihat bagaimana akhir kehidupan seorang Christina Onassis yang ternyata tidak sebahagia, tidak sesenang yang kita bayangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kisah ini saya angkat sebagai pengantar dari renungan kita karena kisah ini menggambarkan
bahwa dalam kehidupan kita seringkali kita mengukur berkat Tuhan itu dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang kekayaan, sudut pandang harta benda, sehingga menurut kita, sebagian kita, kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya harta melimpah, kita akan senang, kita akan gembira, hidup kita nggak ada susahnya. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang saya sampaikan tadi, apa yang kita bayangkan, apa yang mungkin sebagian kita pegang dalam kehidupannya, memandang bahwa kebahagiaan atau berkat Tuhan dari sudut pandang ekonomi atau harta kekayaan, tidak selamanya itu bisa tepat kita pegang dalam kehidupan kita. Ternyata yang namanya harta dan kekayaan tidak bisa menjamin seseorang bisa hidup selalu senang, seorang hidup selalu gembira. Contohnya adalah Christina Onassis. Bapak Ibu, ini juga mengingatkan kepada kita semua bahwa ternyata dalam kehidupan kita hal ini juga harusnya kita ingat dalam hidup masing-masing. Jangan kemudian mengukur berkat Tuhan, mengukur kebahagiaan, mengukur sukacita kita lewat harta dan kekayaan yang kita miliki atau yang bisa kita usahakan, karena semuanya tidak bisa menjamin itu. Dan hari ini lewat firman Tuhan juga kita diingatkan, ternyata yang namanya berkat Tuhan itu bukan hanya dalam bentuk ekonomi, bukan hanya dalam bentuk kekayaan seperti yang seringkali kita minta. Kalau kita mau jujur kan, yang kita doakan, yang kita minta dari Tuhan kan bicara seputaran hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kita. Kita minta usaha kita diberkati, kita minta pekerjaan kita juga lancar, mungkin harus naik jabatan, naik gaji, kita minta semuanya bisa menghasilkan uang banyak, yang ujung-ujungnya membuat kita juga pada akhirnya mengukur segala berkat Tuhan itu dari harta dan kekayaan. Dari apa yang kita dapatkan. Kita belajar memang yang namanya harta kekayaan itu penting, itu hal yang dibutuhkan, tapi bukan hal yang paling penting. Bahkan berkat Tuhan juga tidak hanya diukur dari harta kekayaan yang kita dapatkan. Jangan sampai kemudian kita merasa kalau kita tidak punya harta banyak, kita nggak diberkati Tuhan. Karena ternyata berkat Tuhan yang begitu besar sudah kita terima dalam kehidupan kita menurut apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan hari ini ada 7 berkat Tuhan yang disampaikan kepada kita, yang menjadi bagian dari setiap kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mau beriman kepada Tuhan. Yang pertama berkatnya dikatakan di ayat yang keempat. Tuhan memilih dan menguduskan kita. Ini serupa dengan apa yang dikatakan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, kata Tuhan. Jadi Tuhan memilih kita. Dan ini berarti bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dan saya juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk dikuduskan, untuk disucikan. Jadi berbanggalah, bersukacitalah, bergembiralah, karena berkat Tuhan yang pertama buat kita adalah Tuhan memilih kita, menguduskan kita. Tuhan kemudian menjadikan kita orang-orang yang kudus sehingga kita layak untuk menerima berkat Tuhan. Berkat yang kedua dikatakan di ayat yang kelima. Tuhan memilih, Tuhan menguduskan, dan yang kedua adalah Tuhan menentukan kita jadi anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, senang gak jadi anak Tuhan? Kalau saya senang jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa kalau saya jadi anak Tuhan, saya dipelihara Tuhan. Saya akan merasakan berkat Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan. Karena bayangan saya ini sama atau serupa dengan apa yang dilakukan orang tua kepada kita sebagai anak-anak. Bapak Ibu pasti, saudara-saudara pasti merasakan ini semua. Bagaimana sebagai seorang anak,
kasih sayang orang tua yang luar biasa kepada kita semua. Meskipun juga saya harus kadang-kadang ingatkan, ada juga orang tua yang tidak baik. Misalnya sebagai contoh, orang tua yang jual anaknya atau pekerjakan anaknya untuk mengemis di lampu-lampu merah atau di pinggir-pinggir jalan, itu kan orang tua yang tidak benar. Tetapi kalau orang tua pada umumnya adalah orang-orang yang pasti mengasihi anak-anaknya, memelihara dia, membesarkan dia, melindungi dia, mempersiapkan dia menjalani kehidupan, itu yang dilakukan orang tua. Dan kalau kemudian Allah kemudian menjadikan kita anak-anaknya, saya merasakan hal yang serupa. Bahwa Allah yang melindungi, Allah yang memberikan penyertaan, Allah yang memelihara kehidupan saya karena saya adalah anaknya. Jadi ini berkat Tuhan yang luar biasa buat kita. Jadi anak-anak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan katakan di ayat yang ke-7 melalui firman-Nya, sebagai berkat yang ketiga, kita beroleh penebusan dan pengampunan dosa dari Tuhan. Kita semua tahu Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan upah dosa adalah maut. Tetapi karena penebusan, karena pengampunan dari Tuhan, maka kita tidak menghadapi itu. Kita tidak merasakan maut karena kita diampuni oleh Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Ditebus dengan pengorbanan Tuhan di kayu salib dengan tubuh dan darahnya. Artinya pengorbanan yang besar Tuhan berikan buat kita semua untuk menebus kita. Jadi kita juga diingatkan, jangan pernah sia-siakan pengampunan dosa dari Tuhan. Jangan kemudian kita berpikir karena sudah kita ditebus, karena kita sudah diampuni, membuat kita akhirnya melakukan sesuka hati kita. Tuhan mau kalau kita sudah ditebus, kita sudah kemudian diampuni dosanya, jangan berdosa lagi, jangan melakukan lagi apa yang kita lakukan sebelumnya. Tuhan sudah memberikan penebusan dengan pengorbanannya. Dia berikan tubuh dan darahnya buat kita. Jadi jangan kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang sama lagi, yang membuat kita jatuh dalam dosa lagi. Berkat yang keempat, dikatakan di ayat yang ke-9, Tuhan menyatakan rahasia kehendaknya buat kita. Bapak Ibu, kita semua ini orang yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Dan itu yang membuat kita tidak bisa mengetahui semua rancangan Tuhan, semua yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa memahami, bisa mengerti semuanya, ya apa bedanya kita dengan Tuhan? Tapi kita percaya apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan berikan kepada kita adalah baik, bahkan yang terbaik adanya. Meskipun kadang kita nggak mengerti, nggak memahami, tetapi syukurlah kalau Tuhan menyatakan rahasia itu kepada kita. Orang-orang yang mau dekat, orang-orang yang mau senantiasa mau mendekat kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya senantiasa mendekat kepada Tuhan. Jadi bayangan saya kalau kadang-kadang kita susah untuk memahami kehendak Tuhan, ya mungkin karena juga salah satunya kita kurang dekat dengan Tuhan. Kita nggak bergaul intim dengan Tuhan. Kita hanya menjadi orang yang menerima berkat Tuhan tapi nggak mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nggak mau kita mendekat kepada Tuhan yang kita wujudkan lewat jarangnya kita berdoa, jarangnya kita beribadah. Yang membuat kita akhirnya nggak ngerti Tuhan maunya apa sih buat kita. Tapi saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya itu, akan memberikan pengetahuan kepada kita untuk bisa memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu berkat yang keempat. Berkat yang kelima buat kita dikatakan di ayat yang ke-12. Saya menyimpulkan berkat ini bahwa berkat yang kelima buat kita adalah kita bisa hidup senantiasa di dalam pengharapan.
Bapak Ibu, apa sih pentingnya pengharapan buat kita? Kalau saya memahami, pengharapan ini sangat penting buat hidup kita. Kenapa? Karena kalau kita hidup tanpa pengharapan, ini sama saja kita nggak hidup. Kita nggak bisa meyakini apa yang kita jalani karena kita nggak punya pengharapan. Ini ke depan seperti apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya ke depan, saya nggak tahu. Karena memang kita nggak pernah tahu. Tapi saat kita punya pengharapan, yang kita tahu adalah kita punya Tuhan yang selalu akan menyertai kita. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan memberikan senantiasa kekuatan kita untuk punya pengharapan. Dan kita percaya sesuai dengan firman Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan itu nggak pernah mengecewakan kita. Nggak pernah kemudian membuat kita menyusahkan hidup kita. Pengharapan di dalam Tuhan pasti akan membuat kita tetap kuat, tetap meyakini hari-hari ke depan kita, meskipun beratnya tantangan kehidupan kita, tapi kita tetap kuat menghadapinya. Karena kita punya pengharapan, yaitu Tuhan. Yang keenam, kita sebagai umat Tuhan diberkati untuk bisa mendengarkan firman kebenaran dari Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-13. Jadi kita lihat, kita mendengarkan firman kebenaran. Jadi kita diajarkan hal-hal yang benar dalam kehidupan kita. Kita dituntun untuk bisa menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran itu karena Tuhan yang memberkati kita. Karena Tuhan yang menuntun kita. Dan itu semua, yang terakhir, yang ketujuh, dikatakan sebagai berkat buat kita semua adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita semua sebagai jaminan atas janji Tuhan yang diberikan kepada manusia. Ya, kita tahu Tuhan Yesus sebelum naik surga dia katakan akan ada roh yang menyertai kehidupan kita, dan itu digenapi. Dan itu meyakinkan kita bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan tidak akan pernah ingkari. Berbeda dengan kita manusia kan. Kadang-kadang kita nggak gampang berjanji, kita gampang ngomong janji kepada seseorang, janji kepada keluarga, janji kepada teman, tapi nggak kita tepati begitu. Bilangnya kalau mau pinjam uang besok atau seminggu lagi kita bayar, tapi begitu ditagih katanya lebih galak daripada yang punya uang gitu. Itu kadang-kadang manusia. Tetapi saat kita melihat ada janji Tuhan digenapi lewat Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan kita, kita juga diingatkan bahwa Roh Kudus itulah yang juga akan menuntun langkah hidup kita, menyertai kita, memampukan kita untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau asalkan kita juga mau membuka hati dan pikiran kita agar Roh Kudus berkarya. Dan ini juga mengingatkan kita, Tuhan sudah berjanji sama kita, Tuhan pasti tepati semuanya. Salah satu janji Tuhan yang selalu saya ingat adalah bahwa Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya, saya imani itu dalam kehidupan saya, dan saya rasakan itu bagaimana Tuhan juga selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya yakini Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama. Kita lihat bersama-sama firman Tuhan hari ini memberikan sebuah berkat yang luar biasa kepada kita semua untuk melihat bahwa berkat Tuhan itu jauh lebih besar daripada harta, kekayaan, jabatan, atau hal-hal duniawi yang kita seringkali anggap sebagai standar kehidupan kita. Tetapi berkat Tuhan yang besar adalah bagaimana berkat-berkat rohani kepada setiap kita yang menuntun kita, yang membuat kita, meyakinkan kita untuk bisa tetap berharap dalam kehidupan kita, menjalani hidup kita meskipun tantangan hidup kita semakin berat. Kita percaya berkat ini menguatkan kita semua. Dan kalau kita imani ini dalam hidup kita, saya percaya, saya yakini kita semua, Bapak Ibu, saudara dan juga saya, akan bisa menjalani kehidupan kita ke depan. Seberat apapun tantangan hidup kita, seberat apapun persoalan kehidupan kita, karena kita selalu punya Tuhan yang terus menopang dan memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan yang jauh melebihi harta dan kekayaan, bahkan juga hal-hal duniawi yang seringkali kami ukur sebagai bagian dari berkat-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami akan berkat-Mu yang begitu besar ini, dan biarlah semua ini menguatkan kami dan meyakinkan kami untuk tetap ada di dalam Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami semua. Sebagai anak-anak-Mu, kami percayakan hidup kami semua kembali kepada Tuhan. Tuhan mengenal kami, Tuhan mengetahui keberadaan setiap kami anak-anak Tuhan. Semua yang kami alami, pergumulan, tantangan, bahkan rencana kehidupan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Karena kami sungguh-sungguh beriman, Engkaulah pemilik hidup kami yang akan menentukan yang terbaik bagi kami. Dan ajari kami untuk senantiasa percaya dan berharap kepada Tuhan, sehingga hidup kami tetap ada di dalam Tuhan, dan kami juga senantiasa jadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah juga keluarga kami, berkati juga semua tugas dan tanggung jawab kami, pekerjaan, usaha kami. Kami mohon Tuhan berkati semuanya, agar semua juga bisa menjadi saluran berkat Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Saat kami harus menghadapi kesulitan-kesulitan saat ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu menopang kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, di mana kami bersama-sama bisa bersekutu. Tuhan memberkati gereja-Mu. Meskipun saat ini kami belum bisa berkumpul bersama-sama, tapi kami percaya persekutuan dengan Tuhan dan sesama tetap akan terjalin dalam kehidupan kami. Tuhan berkati persekutuan kami. Tuhan berkati seluruh warga jemaat, khususnya mereka yang sakit, mereka yang punya persoalan-persoalan kehidupan. Tuhan berkati mereka secara khusus untuk mereka bisa menghadapi semua tantangan hidup ini. Bagi para pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan juga berkati mereka semua. Tuhan berkati kami untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk melayani Tuhan bagi sesama, baik warga jemaat maupun warga masyarakat di mana Tuhan menempatkan gereja-Mu ini. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami percayakan bangsa ini kepada Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati semua orang-orang yang bekerja untuk bangsa ini, dan semua khususnya yang saat ini berjuang di garis depan untuk menghadapi pandemi ini, dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh datang kepadamu saat ini, menyerahkan setiap seruan dan doa kami, doa masing-masing anak-anak Tuhan yang juga dinaikkan dalam hidup mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan yang akan mendengarkan setiap seruan doa kami, dan juga Tuhan yang akan menjawab setiap doa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu. Kami berserah diri, menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu kembali saya ucapkan. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap bersyukur. Tuhan memberkati kita semua.